Saudara, saya sangat bersyukur kalau saya melihat hari ini bangku-bangku di tempat ini sudah dempet semua ya. Saya sangat bersyukur sekali bahwa di tempat ini saudara-saudara beribadah sudah lebih baik. Kalau di Citra juga seperti demikian. Hanya masih banyak bangku-bangku yang kosong ya, karena jemaat belum benar-benar kembali untuk beribadah secara penuh di gereja. Saudara, sebelum saya mulai, saya ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan bukan satu. Tetapi ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan saya ingin ada sedikit interaksi dari saudara. Sebentar ya. Pertanyaan saya sangat sederhana sekali. Saudara, mana yang lebih mudah? Bertobat atau bersyukur? Boleh angkat tangan yang milih bertobat. Yang milih bersyukur lebih mudah. Oh. Dua-duanya enggak gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaannya. Mana yang lebih sering dilakukan? Bersyukur atau bertobat? Yang bersyukur, angkat tangan. Oke, yang bertobat? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, dan kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami agar kami mengerti apa yang hendak Engkau perkatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, tutup bungkus setiap kami, urapi kami, jauhkan segala pikiran yang akan mengganggu kami, dan biarlah Tuhan kami sungguh boleh memiliki satu hati yang terfokus pada Engkau, yang ingin belajar, yang ingin dibentuk, dan ingin semakin menyerupai Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, bersyukur itu lebih mudah. Kenapa? Ya, kalau tidak setuju nanti selesai ibadah boleh cari saya gitu ya. Kenapa bersyukur lebih mudah? Karena kita menerima, saudara. Kita menerima apa yang baik, apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang ada di dalam tangan kita, kita bisa bersyukur. Ketika kita dikasih, kita bisa berterima kasih karena kita menerima. Tetapi ketika kita bertobat, kita harus melepaskan sesuatu. Ini sulit. Natur kita menerima, seneng kalau dikasih, betul tidak? Kalau dikasih hadiah seneng, ya kan? Kalau dikasihi seneng. Tapi kalau begitu disuruh untuk mengasihi, ketika disuruh untuk memberikan sesuatu dari apa yang kita punya, kita kadang-kadang berpikir lebih dulu. Kita berpikir, berulang berpikir, saya mau melakukannya apa tidak? Bertobat, saudara, berarti kita harus melepaskan atau memberikan sesuatu dari diri kita, baik itu seperti harga diri, gengsi. Betul tidak? Kita mau minta maaf seperti demikian kan? Sulit. Sulit keluar kata maaf dari mulut kita. Tetapi kalau terima kasih, dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita. Kalau dikasih sesuatu bilang, tapi kalau kita melakukan kesalahan, orang tua sudah mengajar kita. Tetapi mengapa kita sulit sekali mengeluarkan perkataan itu? Saudara, mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang menjadi bimbingan bagi kita pada pagi hari ini. Mazmur 51 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan membaca ayat yang ke-17. Bapak-bapak membaca ayat 18, yang ibu-ibu atau yang wanita membaca ayat yang ke-19. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-17.
Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara, Mazmur 51 ini merupakan sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud setelah dia diingatkan, setelah dia disamperin oleh Nabi Nathan. Kenapa Nabi Nathan datang kepada dia? Karena Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Daud. Daud telah melakukan satu dosa, yaitu dosa perzinahan, dan bukan hanya dosa perzinahan, tetapi juga dosa pembunuhan. Dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, dan dia membunuh Uria, walaupun tidak dengan tangannya sendiri. Ini yang dalam bahasa Mandarin dikatakan Cietau Saren. Sangat-sangat mengerikan sekali, saudara. Tapi kita bisa melihat di dalam kehidupan Daud, Daud ini adalah seorang yang taat dan hormat pada Tuhan. Saudara, kita setiap hari ada di hadapan Tuhan. Kita mungkin setiap hari mendekatkan diri kepada Tuhan saat teduh, baca firman, melayani, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pula yang dilakukan oleh Daud. Tetapi seorang yang tiap hari di hadapan Tuhan, seorang yang memiliki kerohanian yang baik sekalipun, tidak kebal terhadap dosa. Tidak kebal terhadap cobaan. Tidak 100% kebal, saudara. Saya katakan demikian, saudara, karena apa? Seringkali mungkin, saudara, kita tidak jatuh di dalam cobaan yang diberikan oleh iblis, karena kalau iblis mencobai kita, itu pasti seizin dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai kita, dia tidak akan mencobai kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dilingkupi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ada di dalam jajaran sebagai umat di dalam kerajaan sorga, saudara. Tetapi di sini, saudara, di dalam Yakobus pasal 1, ayat 13 sampai dengan 5, di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi Tuhan menguji kita. Dan seringkali di dalam kehidupan kita, kita kalah dengan siapa, saudara? Kita bukan kalah dengan orang lain, kita bukan kalah dengan situasi di luar, tetapi kita kalah dengan diri kita sendiri. Kita kalah di dalam ujian, di dalam pencobaan yang timbul dari diri kita sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita. Dan keinginan itu ketika dibuahi, dia melahirkan dosa, dan dosa itu ketika matang, dia melahirkan maut. Nah, saudara, ini jelas dikatakan oleh Yakobus. Mengapa dia katakan seperti demikian? Tiap orang dicobai oleh keinginannya, dia dipikat olehnya, dia dibuahi, lalu melahirkan dosa. Dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Di sini ada sebuah proses. Tetapi, saudara, di dalam proses ini, kita diberikan waktu untuk berpikir. Kita diberikan waktu untuk kembali kepada Tuhan. Jikalau kita tidak kembali, maka maut sebagai ujungnya, saudara. Nah, saudara, saat Daud berbuat dosa, saya ingin mengajak saudara masuk ke dalam situasi pada saat itu. Apakah Daud menyadarinya? Saya pernah melemparkan beberapa pertanyaan ini kepada teman-teman rohaniwan. Rata-rata mengatakan sadar. Jikalau dia sadar, mengapa dia tetap melakukan itu? Saya bertanya kepada kelompok pemerhati, kelompok Kehati. Ya, Jumat kemarin kami ada kelompok Kehati, itu adalah satu kelompok di mana seperti care group begitu. Saya lempar pertanyaan ini. Rata-rata juga menjawab sadar. Tetapi jikalau sadar, mengapa dia masih tetap melakukannya? Kelemahan di dalam dirinya, itu yang membuat dia sebenarnya sadar. Sadar apa? Sadar di dalam keberdosaannya. Tetapi dia tidak sadar, dia telah melakukan dosa itu.
Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dia mungkin saja tidak menyadarinya di dalam kebenaran Tuhan, tetapi dia menyadarinya di dalam kebenaran hati nurani dia sebagai seorang manusia. Karena seringkali ketika kita melakukan atau ingin melakukan sebuah kesalahan atau dosa, hati nurani kita berbicara, tetapi kita menahan, kita menolak, dan bahkan kita menghindari suara hati nurani ini. Nah, Daud ketika dia melakukan ini, saya menempatkan diri, mungkin saja dia merasa bahwa itu adalah suatu yang wajar. Itu adalah suatu yang wajar, saudara. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang berkuasa. Dia adalah seorang raja. Jikalau saudara melihat di dalam 1 Samuel, ketika bangsa Israel meminta raja kepada Samuel, dan Samuel menyampaikannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Beritahu kepada bangsa Israel itu, ketika engkau meminta seorang raja, maka raja itu akan berkuasa atas engkau. Raja itu akan mengambil apa yang menjadi keinginan hatinya. Jikalau kita merujuk kepada perkataan demikian, bukankah Daud memiliki hak untuk mengambil apa yang diinginkan oleh hatinya? Tetapi saudara, firman Tuhan tidak berkata demikian. Taurat tidak berkata demikian. Hukum Tuhan tetap berlaku di sana, saudara. Saudara, ketika Daud melakukan dosa ini, dia perlu orang lain untuk memberitahukan kepada dia. Dia perlu orang lain untuk mengingatkan dia. Kenapa? Seringkali kita tidak sadar, seringkali kita tidak bisa melihat kesalahan atau dosa kita sendiri. Permasalahannya sederhana, saudara. Ketika kita diingatkan, apa respon kita? Bagaimana respon kita? Kita harus belajar kepada Daud. Kita harus belajar kepada Daud yang memiliki kerendahan hati. Ketika dia diingatkan, dia sadar. Dia sadar bukan hanya melukai hati Tuhan, tetapi dia sadar bahwa dia telah melukai sesama dia. Dia tidak hanya berzina, tetapi dia telah membunuh dengan siasat yang jahat. Dalam bahasa Mandarinnya dikatakan cui sang jia cui. Dosa di atas dosa. Terus berlipat, saudara. Dosa itu berkembang biak, saudara. Dosa itu satu dosa yang kita lakukan. Dia akan terus berlipat, terus ada di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana. Ketika kita mengatakan sebuah kebohongan, bukankah perlu berjuta-juta kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama? Bagaimana menghentikan ini? Pertobatan, saudara. Saudara, kalau kita mau melihat kepada Daud, kita akan melihat dia melanggar berapa hukum Taurat. Minimal, saudara, saya katakan, dia melanggar 3 hukum Taurat. Yang pertama adalah hukum yang ke-10. Dimulai dengan mengingini milik orang lain. Lalu, hukum yang ke-7, dia berzina. Lalu dia melanggar lagi hukum yang keberapa? Hukum yang ke-6, saudara. Hukum yang ke-6, membunuh. Membunuh suami Uria. Selesai? Jikalau kita mau melihat lebih dalam lagi. Dia melanggar perintah yang keberapa? Yang ke-8, mencuri. Mencuri sama dengan mengambil. Saudara, kalau melihat kejadian itu, kita akan melihat sebenarnya Daud pun mencuri, menginginkan orang lain. Nah, saudara, masih ada satu lagi kalau kita mau melihat. Apa? Dia bersaksi dusta. Itu hukum yang ke-9. Oke, ini adalah hukum antar manusia secara horizontal. Tetapi secara keseluruhan, dia telah melanggar ke-10 hukum itu, saudara.
dia tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Kalau dia tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, artinya dia tidak menghormati orang tuanya. Bukankah itu hukum yang keenam? 6 sampai 10 kena semua, saudara. Puji Tuhan, 1 dan 4 enggak. Tidak, saudara. Ketika kita tidak melakukan hukum yang ke-6 sampai dengan yang ke-10, sama dengan kita tidak melakukan hukum yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Hukum Taurat. Saudara, saya mengambil satu contoh yang lain, saudara. Jikalau kita diingatkan, jikalau kita ditegur, atau kita diperingatkan kita telah melakukan dosa, sikap yang bagaimana? Apakah semua orang bisa bersikap seperti Daud? Saya percaya natur kita ketika diberitahukan bahwa kita telah bersalah, kita memiliki rasa takut. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Niniwe, satu kota yang melakukan kejahatan. Dan ketika Tuhan mengutus Yunus untuk ke sana memberitahukan kebobrokan mereka. Apa yang terjadi, saudara? Bukankah dari atas sampai ke bawah? Dan bahkan ternak piaraan pun mereka berkabung. Mengapa mereka begitu? Mengapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka sebenarnya masih memiliki hati yang takut akan Tuhan. Seseorang yang tidak mau bertobat sama sekali, saya percaya bahwa tidak ada rasa takut kepada Tuhan di dalam hatinya. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, kita mungkin tidak berzina. Kita mungkin tidak membunuh. Kita mungkin tidak mengambil barang orang lain, hak milik orang lain. Tetapi ketika kita berlaku kasar kepada orang tua kita, ketika kita berlaku kasar kepada anak-anak kita berlaku kasar kepada pekerja atau pegawai kita berlaku kasar kepada asisten rumah tangga kita. Kita berlaku curang di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam setiap segi kehidupan kita. Itu sama berdosanya, saudara. Maka dengan demikian, apakah ibadah kita diperkenan oleh Tuhan? Apakah hidup kita diperkenan oleh Tuhan? Apakah persembahan kita diperkenan oleh Tuhan? Apakah pelayanan kita diperkenan oleh Tuhan? Saudara, selayaknya kita berduka atas dosa kita. Selayaknya kita berduka atas dosa kita seperti apa yang dikatakan diajarkan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit. 8 ucapan bahagia yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jikalau kita mengakui, jikalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita telah berdosa, maka kita pun akan dihibur. Bukankah demikian dengan Daud? Daud ketika dia mengakui dosanya, dia mengatakan bahwa aku telah melukai hati Tuhan dan juga melukai hati manusia. Bukankah Tuhan katakan engkau tidak akan mati? Maksudnya mati di sini bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani, saudara. Nah, saudara, Daud berduka akan dosa yang telah dilakukannya. Bahkan ketika anak perselingkuhannya itu sakit karena ditulah oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berpuasa. Dia berdiam diri di rumah Tuhan untuk memohon pengampunan dan kesembuhan bagi anaknya itu. Hatinya hancur karena dosa dan anaknya yang harus menerima akibatnya. Saya tidak tahu, saudara, apa yang kita kerjakan pada hari ini, dosa yang kita lakukan hari ini, apakah itu akan menyangkut kepada orang lain atau menyangkut kepada anak cucu kita. Jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan, jikalau kita tidak bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, saudara, dosa itu akan menular. Bukankah ada perkataan, kenapa anak ini modelnya kayak begini ya? Lalu ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari. Jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan, bukankah itu yang akan terjadi juga kepada keturunan kita?
Saudara, Daud seorang yang sangat mengerti akan hati Tuhan. Daud seorang yang sangat-sangat mengerti, mengenal siapa Tuhan. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, apa yang dipilihnya, saudara? Dia bertobat dan dia memilih untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan. Satu kali, saudara, ketika Daud melakukan penghitungan, melakukan sensus bagi bangsa Israel, Yoab, panglimanya, mengatakan, jangan lakukan itu, karena itu akan melukai hati Tuhan. Tetapi Daud bersikeras untuk melakukannya. Dan ketika selesai penghitungan itu, apa yang terjadi, saudara? Daud kaget dan Tuhan marah. Mengapa? Karena tidak percaya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, tidak percaya akan pimpinan Tuhan. Dan pada saat itu, Nabi Gad datang kepada dia, memberikan pilihan, mana yang engkau pilih? Mau jatuh ke dalam tangan Tuhan atau jatuh ke dalam tangan manusia? Dia memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saya sungguh bersyukur Daud memilih itu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dia sangat mengerti siapa Tuhan. Walaupun Tuhan menghukum, tetapi di dalam hukumannya ada kasih. Di dalam hukumannya ada belas kasihan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, seringkali kita tidak mengerti apa yang kita inginkan, seringkali kita tidak mengerti apa yang kita minta, seringkali kita tidak mengerti apa yang kita doakan. Tetapi seringkali kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Seringkali kita meminta Tuhan untuk mengerti kita, bukan kita mengerti, mengenal akan Dia. Ketika kita berdosa, seringkali kita tidak berani menghampiri dan kita tidak berani untuk bertobat kepada Tuhan. Tidak berani mengungkapkan isi hati kita, keberdosaan kita, kehancuran hati kita di hadapan Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan mengerti kok. Saya tidak perlu mengakuinya karena saya sudah menjadi anak Tuhan, saya sudah diselamatkan. Tidak demikian, saudara. Ketika Daud, dia dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia menerima kehendak Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan karena Tuhan lebih tahu. Demikian juga ketika dia berdoa untuk anaknya. Saudara, anaknya itu dia sayangi. Dia tidak ingin dosanya tertimpa kepada anaknya. Dia tidak ingin Tuhan menghukum anaknya. Lebih baik Tuhan menghukum dirinya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan penggenapan daripada hukumannya, dia menerimanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Bersyukur, saudara, karena penulis surat Ibrani mengatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bersyukur karena Yesus, darah Yesus yang telah menghapuskan dosa kita. Bukan hanya dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, tetapi dosa yang sekarang, yang kita kerjakan hari ini. Mungkin ketika kita beribadah, saudara, pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Kita sedang memikirkan yang lain. Itu pun kita sudah berdosa, saudara. Tetapi Tuhan sudah mengampuninya. Dan bahkan, saudara, dosa yang belum kita kerjakan, Tuhan sudah mengampuninya. Tetapi kita perlu terus hidup di dalam pertobatan. Kita harus berani menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena di tata kasih karunia Tuhan inilah kita akan mendapatkan pengampunan. Dan ketika kita berani menghampiri tata kasih karunia Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Bukankah kita yang mengharapkan atau kita yang meminta pengampunan daripada Tuhan? Mengapa ini menjadi sebuah bentuk ucapan syukur? Saudara, jikalau kita renungkan dengan baik, kita diizinkan untuk datang dengan keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang pertama. Bersyukur. Bukankah demikian? Jikalau Roh Kudus meninggalkan kita, jikalau Roh Kudus
tidak mengingatkan kita, jikalau Roh Kudus tidak mau tinggal lagi di dalam diri kita, karena kita sering sekali, dan bahkan sangat-sangat sering kita melukai dia, tidak mau mendengar dia. Apakah kita bisa memiliki keberanian untuk datang kepada tata kasih karunia Tuhan? Itulah yang saya katakan mengapa kita harus bersyukur. Karena kita diizinkan penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena yang pertama, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus memberanikan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua, kita bersyukur kenapa, saudara? Karena kita bersyukur ada Yesus yang telah mati bagi kita. Saudara, sehingga kita masuk di dalam jajaran orang yang diselamatkan. Kita bersyukur karena Yesus tidak menolak kita walaupun kita terus berbuat dosa. Kita terus menyalibkan dia di atas kayu salib. Selama masih ada nafas hidup, kita harus hidup di dalam pertobatan dan kita tetap bersyukur, terus bersyukur karena ada jara dia yang telah menyelamatkan kita. Dan kita juga patut bersyukur yang ketiga, saudara. Karena kita mengenal, dengan menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan. Dan kita juga mengenal, mengerti akan firman daripada Tuhan. Saudara, mungkin ini sulit untuk dimengerti. Tetapi ini adalah sebuah ungkapan yang seharusnya kita melihat secara holistik, secara keseluruhan. Bahwa kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Bukan karena aku bisa. Semua itu karena Tuhan. Maka itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sanggup untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena satu kali dia disalibkan. Satu kali dia mati. Dan kita diselamatkan, saudara. Kita bersyukur karena itu. Kita bersyukur karena Tuhan, kita telah menjadi milik Tuhan. Seharusnya kita juga percaya secara penuh bahwa keselamatan yang diberikan itu adalah sanggup untuk membawa kita, memimpin kita kepada Bapa pada akhirnya. Sehingga saudara, pertobatan bukan menjadi sesuatu yang sulit. Sebagaimana kita mudah sekali untuk bersyukur, demikian pula di dalam kehidupan kita, kita harus mudah untuk bertobat, meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan bahkan kita seharusnya lebih sering mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita diingatkan bahwa kita telah berdosa. Nah, saudara yang saya kasihi, oleh karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jangan ragu dan jangan meragukan kasih dan kuat kuasa daripada Allah, daripada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena setiap kali kita bertobat, dia kembali membersihkan kita. Dia kembali membasuh kita. Saudara, bulan November ini adalah bulan Thanksgiving. Sepanjang bulan ini, kita harus merenungkan bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Dan kita bersyukur kepada dia. Memang seharusnya kita memberikan syukur kita dalam bentuk ucapan. Tetapi saya ingin katakan, saudara, bahwa syukur yang paling diinginkan oleh Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan bukan persembahan, saudara. Saudara, kita kembali kepada Daud ketika dia melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, dia tetap menjalani kehidupannya sehari-hari. Orang lain melihat, dia sepertinya tidak melakukan dosa. Bukankah demikian? Saudara, dia berusaha menutupi dosanya. Sehingga hanya beberapa orang yang tahu. Benarkah demikian? Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, kita patut untuk terus datang kepada dia. Ketika Daud melakukan dosa itu, dia memberikan persembahan seperti biasa. Itu yang saya katakan, saudara. Zai zui li xian ji. Memberikan persembahan di dalam keberdosaan. Hari ini kita beribadah.
Apakah kita beribadah di dalam keberdosaan? Saudara sangat bersyukur bahwa GKY memiliki satu liturgi yang begitu baik. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam ibadah, kita melakukan pengakuan dosa. Tetapi pertanyaannya, setiap minggu kita melakukan pengakuan dosa, apakah hati kita sungguh-sungguh dengan hati yang hancur mengakuinya di hadapan Tuhan? Ataukah ini menjadi sebuah ritual? Tuhan ingin kita bersyukur di hadapannya. Tuhan ingin kita memberikan persembahan kepada Dia. Tetapi persembahan yang paling berkenan kepada Dia adalah pertobatan kita. Kehidupan yang selalu berada di dalam pertobatan. Kehidupan yang selalu mendekatkan diri kepada Dia. Yang tidak menghindar dari Dia. Jangan seperti Adam dan Hawa, saudara. Ketika melakukan dosa, ketika melanggar perintah Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi. Mereka lari. Mereka menghindar. Dan ketika diingatkan, apa yang mereka jawab? Apa yang mereka lakukan? Melempar kesalahan itu. Itu juga natur yang demikian ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Saudara, hari ini saya bukan mengajarkan moralitas kepada saudara. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa ada Yesus yang begitu mengasihi kita. Ada Allah yang rela memberikan anaknya bagi kita. Agar kita bisa terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Agar kita boleh terus beribadah kepada Dia. Agar kita boleh terus memberikan persembahan yang indah bagi Dia. Saudara, bulan ini, bulan November, bulan Thanksgiving ini, apa yang saudara berikan bagi Tuhan? Bentuk syukur apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Saya sangat merindukan, mungkin mulai dari hari ini, saudara memberikan persembahan pertobatan saudara sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Selain itu, saudara boleh terus melayani Tuhan sebagai persembahan yang indah. Saudara boleh memberikan persembahan-persembahan yang lain sebagai ucapan syukur. Tetapi yang terpenting adalah pertobatan saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanyalah bagimu Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang memberikan kami kesempatan untuk terus-menerus merenungkan dan memikirkan untuk mengenal Engkau, mengenal akan kasih karunia Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus memimpin kami, dan agar kami boleh mengenal akan kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh terus memberanikan diri menghampiri tata kasih karunia-Mu. Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh terus menghidupi pertobatan di hadapan-Mu, dan pertobatan kami persembahkan kepada Engkau sebagai ucapan syukur kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus memikirkan dan menjalankan kehidupan kami di dalam pertobatan, karena itulah yang Engkau perkenan. Berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu boleh terus ya Tuhan, merenungkan, menjalankan, melakukan apa yang menjadi kebenaran daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.